memperhatikan ada beberapa aspek. Secara ideologis bahwa negara ini sedang mengikuti kehendak neolib, agenda liberalisasi pada seluruh sektor kebijakan itu telah merusak tatanan ekonomi rakyat hari ini. Yang kedua, efek daripada kebijakan yang liberalistik ini adalah memberikan ruang terhadap pasar yang sebesar-besarnya. Badan usaha milik negara yang seharusnya menghindari privatisasi sektor justru berkelindan dengan privatisasi sektor. Yang terjadi apa? Kerugian di seluruh sektor BUMN, terutama Pertamina. Pertamina selalu menyebutkan bahwa ada angka kerugian, ada hutang margin yang tidak dibayarkan oleh negara. Seolah-olah Pertamina terpisah oleh negara, padahal Pertamina adalah underbow daripada sektor energi negara. Ini membahayakan apabila ada logika memutus mata rantai kekuasaan. Kebijakan semacam ini membahayakan bagi negara, utamanya Pertamina. Pak Menteri SDM, Bapak perlu mencatat bahwa seluruh sektor migas kita saat ini bermasalah. Lifting kita rendah, kilang minyak kita mandek. Dan yang ketiga, dari sektor energi ada yang mencoba untuk memelihara atau tetap mempertahankan tren impor. Saya yakin dan percaya 800.000 atau 700.000 barel per hari. Ada sekelompok orang yang ikut memainkan peran untuk tetap mempertahankan impor. Siapa mereka? Saya yakin tidak jauh-jauh dari grup Petral yang sudah bubar dan berganti nama saat ini. Yang ketiga, situasi ekonomi rakyat saat ini sedang terseok-seok efek pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi harus menjadi agenda utama pemerintah. Jangan jebol situasi ekonomi masyarakat dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM sungguh menyandra seluruh sektor kehidupan masyarakat. Untuk itu, kami memandang bahwa ada problem yang harus diselesaikan oleh Pertamina di bawah BUMN dan juga Kementerian SDM untuk segera memastikan bahwa hilirisasi di sektor Pertamina harus diperbaiki. Utamanya BPH Migas dan untuk sektor hulu adalah SKK Migas. Dua lembaga ini saya kira tidak bekerja secara maksimal. Tidak ada prestasi yang diberikan oleh SKK Migas. Di sektor hulu apa yang diberikan oleh SKK Migas? Banyak perusahaan-perusahaan yang diakuisisi oleh negara justru telah menyusut. Blok Rokan dibeli sudah menyusut, tinggal berapa ratus ribu barel yang tersisa. Kita menjadikan sektor energi yang paling utama hanyalah Blok Cepu yang bisa menghasilkan di angka 300.000 barel. Kenapa kemudian beberapa blok-blok lain itu tidak bisa menghasilkan lebih daripada Blok Cepu? Padahal blok-blok lain ada yang atas nama asing, negara tidak bisa mengintervensi untuk melakukan lobbying tentang harga di dalam struktur energi tersebut. Negara seolah-olah lemah, tidak punya keberanian, tidak punya nyali untuk bisa mengintervensi sektor energi di dalam negeri. Kami yakin bahwa ada standar etik yang dijaga oleh negara. Tetapi atas nama kedaulatan tidak ada neko-neko. Pemerintah harus bisa menjamin seluruh kebutuhan masyarakat, tidak ada kompromi dengan siapapun. Dan yang ketiga, Pak Menteri, saya melihat bahwa BBM sebagai kebutuhan konsumtif sama juga dengan BLT ini konsumtif. Ya, peralihan ini tidak ada yang sifatnya produktif. Bedanya, kenaikan harga BBM itu memimpin isu ekonomi di dalam negeri karena bisa memicu semua sektor, tapi BLT juga bisa meningkatkan konsumsi yang sektor produksinya juga semakin tinggi. Ini membahayakan juga. Saya kira BLT bukanlah solusi, karena BLT hanya sekian bulan lamanya. 3 atau 4 bulan yang akan datang jebol juga ekonomi. Apakah BLT akan sampai masa akhir pemerintahan Bu Mensos atau dengan Pak Menteri SDM? Kan tidak. Hanya beberapa bulan ke depan saja diberikan proteksi oleh negara. Tapi selepas daripada itu, bagaimana situasi masyarakat? Kita tidak bisa menjamin situasi itu semua. Dan yang berikut, Pak Menteri,
situasi ekonomi ini berdampak langsung terhadap citra dan nama baik seluruh kabinet Presiden Jokowi. Tidak banyak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru memprihatinkan. Isu BBM ini sangat mencoreng nama baik Pak Menteri SDM, karena Pak Menteri yang mengkonferensi perskan itu. Pak Menteri tidak bisa menjaga reputasi Pak Menteri di tengah banyak situasi masyarakat yang sulit. Di tengah situasi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM, tapi negara masih percaya diri untuk menaikkan harga BBM. Inilah bagi saya pembangkangan terhadap kedaulatan kita. Kita saat ini punya keinginan dan kehendak, sama seperti disampaikan oleh Ketum PMI tadi, bahwa negara tidak punya political will, tidak punya itikat yang baik untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Untuk itu kami dari pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam mendesak pada Kementerian SDM untuk segera mengaktifasi Satgas Anti Mafia Migas. Dan kami insya Allah mungkin seluruh kawan-kawan OKP siap menjadi bagian daripada proses untuk mengaktifasi agenda mafia migas. Yang kedua, Bang, izin 1 menit Bang. Yang kedua, untuk sektor BLT, bantuan langsung tunai, kami minta kepada Menteri untuk mengupgrade seluruh data, karena tidak ada sebaran yang signifikan tentang bantuan langsung tunai. Hanya pada beberapa sektor saja. Saya yakin tip partisan yang memanfaatkan situasi ini. Situasi bencana ini pasti akan ada yang menjadikan ini sebagai alat untuk menaikkan elektabilitas atau meningkatkan reputasi seseorang. Saya menghindari itu. Saya ingin bahwa agenda sosial pure untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan bersama. Tidak ada yang memanfaatkan ini sebagai agenda politik internal kelompok. Terakhir itu